Ternyata itu hanya ini ya, jadi hanya persepsi, mungkin itu satu dari sekian itu. Jadi tapi orang langsung mengklaim, nah gitu. Orang-orang di perpustakaan itu sangat kejam, nah seperti itu. Ternyata tidak. Nah, Halo Sobat Mutiara, kembali lagi di podcast USM Indonesia, podcast cerdas berkarakter. Saya Edo Panhautan Sidabuke, selama beberapa menit ke depan akan menemani Sobat Mutiara semua untuk berbincang-bincang dengan salah satu dosen yang ada di Universitas Sari Mutiara Indonesia yang juga merupakan kepala program studi dari program studi S1 Perpustakaan dan Sains Informasi. Saat ini kita bersama dengan Ibu Ida Pasaribu. Selamat siang Ibu. selamat siang Bang Dabuke. Oke, boleh perkenalkan dirinya Bu? Terima kasih Bang. Selamat siang, salam sejahtera, salam literasi. Perkenalkan, nama saya Ida Mariani Pasaribu. Saat ini dipercaya untuk mengelola program studi perpustakaan dan sains informasi. Terima kasih Bang. Oke, kalau salam literasi gini Mbak? Ya, Ada salam salam itu salam gitu. perpustakaan. Oke. Iya. Oke, gini Bu, kita mau ngulik-ngulik ini. Kita mau cari tahu terkait program studi S1 perpustakaan ini Bu. Mm-mm. Nah, kalau boleh kita mulai dari, boleh diceritakan nggak Bu, sejarahnya ini, program studi S1 perpustakaan ini bisa berdiri di Universitas Sari Mutiara? Karena kalau orang Sari Mutiara pasti dominasi ke kesehatan, tapi ternyata ada Ya. perpustakaannya. Nah, boleh diceritakan terkait program studi S1 perpustakaan ini? Baik Bang, sepengetahuan saya ini Prodi Perpustakaan berdiri mulai tahun 2013 seiring dengan berubahnya nama Sari Mutiara yang dulu di bidang kesehatan ya, terus membuka prodi-prodi untuk umum. Nah, jadi salah satu prodi fakultas umum itu adalah Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial. Jadi salah satu program studi yang ada di FACE itu adalah Prodi Perpustakaan dan Sains Informasi. Seperti itu Pak. Oke, berarti awal berdirinya itu dari peralihan dari Iya. Stikes dulu nih, Stikes, iya. dulu beralih ke universitas dan berada di bawah rumpun Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial. Nah, saya mau tanya, kalau orang awam kan anggap ya kalau lulus dari prodi perpustakaan kerjanya pasti cuma di perpustakaan, bagiannya buku, administrasi. Nah, kalau dari Kaprodi sendiri nih kita mau dengar program studi S1 perpustakaan ini setelah tamat nanti, setelah menjadi sarjana, kemana aja sih peluang-peluang kerjanya? Oke, baik Bang. Pertama saya mau jelaskan dulu, ini Prodi Perpustakaan dan Sains Informasi yang ada di Universitas Sari Mutiara ini merupakan satu-satunya prodi yang ada di Sumatera Utara yang berada di bawah naungan perguruan tinggi swasta. Jadi di samping kita PTS ada dua lagi universitas negeri yang memiliki program studi perpustakaan dan sains informasi, yaitu Universitas Sumatera Utara, kemudian Universitas Islam Sumatera Utara atau UINSU ya. Jadi memang sebenarnya peluang untuk masuk ke prodi kita itu cukup besar sebenarnya. Jadi ya mungkin ini belum familiar, nah gitu kan, karena Universitas Sari Mutiara itu hanya dikenal dengan kesehatannya, jadi yang prodi kita mungkin agak terbelakang lah. Nah, kalau menurut ini ya mengenai perpustakaan memang ada mungkin juga persepsi masyarakat kalau nanti masuk di program studi perpustakaan itu mungkin nanti pekerjaannya hanya menjaga buku. Nah, jadi itulah memang persepsi dari masyarakat yang belum paham tentang perpustakaan dan sains informasi itu. Memang pada awalnya orang-orang yang bekerja di perpustakaan itu memang dulu ya sebelum ini teknologi maju ya, memang orangnya pustakawannya di sana berkacamata tebal, rambutnya keriting, nah gitu. Terus dalam melayani kurang baik, nah gitu, judes, nah gitu. Ternyata itu hanya ini ya, jadi hanya persepsi, mungkin itu satu dari sekian itu. Jadi tapi orang langsung mengklaim, nah gitu. Orang-orang di perpustakaan itu sangat kejam, nah seperti itu. Ternyata tidak, nah gitu. Jadi
Mungkin seiring dengan berkembangnya teknologi itu paradigma yang seperti itu mulai dia bergeser dia. Jadi kalau mengenai peluang itu cukup besar. Nah, ini bisa kita bandingkan ya, yang kita beberapa alumni kita bandingkan dengan prodi lain, itu prodi kita lebih cepat dia dapat ke pekerjaan daripada prodi yang lain. Kenapa? Karena memang prodi kita lulusan dari kita itu cepat terserap dia karena instansi ataupun lembaga itu banyak yang membutuhkan pustakawan. Nah, seperti itu, Bang. Jadi kalau untuk peluang pekerjaannya sangat banyak, bukan hanya jadi pustakawan, tapi memang yang paling utama itu pustakawan. Jadi pustakawan ahli. Nah, di samping itu masih bisa di arsiparis, jadi informasi spesialis, nah gitu ya. Kemudian di instansi atau lembaga lain, nah seperti itu. Jadi peneliti, jadi penulis, nah gitu. Terus jenjang pendidikannya juga tidak hanya sampai S1, nah gitu. Kalau sampai S1 ya kita tidak bisa jadi dosen ya. Nah, itu dia. Oke, Seperti itu ya. Ya dari yang sekian banyak seperti Bu bilang tadi sudah judge oleh masyarakat bahwa perpustakaan itu pasti ya bidangnya pasti jadi pustakawan. Iya. Ternyata ini tentunya membuka wawasan kita juga bahwa sebenarnya prodi perpustakaan ini lebih luas dari yang kita bayangkan. Ya seperti Bu katakan tadi bisa di bagian arsip, Iya. bagian administrasi juga. Iya, bisa, bagian gitu, administrasi, ya. dosen. Kemudian ya yang pastinya seperti namanya perpustakaan, job desk-nya pasti lebih besar ke Di jadi perpustakaan, pustakawan. iya Dan pustakawan. memang kita lihat tadi yang dari yang disampaikan Ibu bisa ke banyak bidang. Iya. Artinya kalau kita lihat ke pemerintahan aja nih, kalau kita lihat di seorang pustakawan ini sangat diperlukan apalagi di bagian arsip-arsip gitu Bu ya. Iya. Bisa jadi PNS juga tentunya. Nah, ini tentunya membuka peluang besar nih, terutama bagi teman-teman yang mungkin saat ini telah lulus dari SMA, lagi bingung nih mau kemana, mau mengambil jurusan apa, jangan ragu untuk bergabung di program studi Perpustakaan dan sains informasi. Universitas Sari Mutiara. Nah, itu tadi kita udah ngomongin mengenai perjalanannya Iya. di satu perpustakaan. Kita mau tahu nih kehidupan mahasiswanya di Universitas Sari Mutiara sendiri, khususnya di program studi satu perpustakaan ini, baik mungkin kegiatan-kegiatannya, kemudian prestasinya itu seperti apa sih Bu, dari yang terjadi mulai dari 2013 berdirinya Bu ya sampai sekarang 2023. Prestasi-prestasi apa nih yang pernah dicapai oleh S1 perpustakaan? Oke, baik Bang. Kalau prestasi mahasiswa, karena kita memang menyesuaikan diri atau mengupdate diri dengan teknologi, jadi mahasiswa itu mulai di materi-materi perkuliahan kita itu sudah kita share kepada mahasiswa bahwa mahasiswa itu harus memiliki teknologi informasi, keahlian, skill di sana, nah gitu. Kalau memang tidak punya, otomatis nanti kalau jika melamar itu tidak akan diterima, akan sulit. Nah gitu. Jadi mulai dari awal, walaupun itu tidak ada prakteknya, kadang kita langsung buat prakteknya. Nah, kegiatan-kegiatan yang mereka lakukan itu memang khususnya di bidang akademik. Nah gitu ya. Seperti ini kan ada program seperti kampus mengajar. Nah, mahasiswa kita sudah ikut di sana, sudah ada dua periode yang ikut kampus mengajar. Nah, di samping itu ada juga yang ikut studi independen. Nah, seperti kampus mengajar kadang tidak terpikir menjadi guru. Yeah. Nah, gitu kan. Tetapi ternyata ilmu kami itu, ilmu prodi perpustakaan dan sains informasi itu masuk. Bisa diterapkan. Nah, mereka mengadakan literasi numerasi. Itu kan bagian dari mata kuliah kita. Nah, gitu, bagian dari jadi nyambung juga dia seperti itu. Nah, kemudian yang tidak ikut kampus Merdeka, mereka ada magang mandiri ya. Nah, ternyata mereka di sekolah itu ada buat pojok baca. Nah, seperti itu. Jadi anak-anak jadi tertarik membaca jadinya di sekolah karena ada juga literasinya, seperti itu dia. Oke, berarti mahasiswa di S1 perpustakaan ini bisa dibilang aktif juga karena setahu saya pernah lihat di info Universitas Sari Mutiara juga bahwa mahasiswa perpustakaan pernah menang lomba nasional tuh ya, lomba desain grafis tuh orang teman-teman ada si Arles, ada Nirmala. Itu juga membuktikan bahwa sebenarnya mahasiswa di prodi S1 perpustakaan Universitas Sari Mutiara ini memang aktif dalam
dalam skala kegiatan. Kemarin juga baru bikin workshop Bu ya? Iya, baru Dari bikin Ilmu workshop. Perpustakaan Iya, untuk workshop penulisan. penelusuran literatur. Oke. Untuk itu mahasiswa tugas akhir Iya. supaya mereka bisa mencari literatur yang mereka butuhkan ke tulisan mereka. Nah, seperti itu. Itu menunjukkan tentunya Iya. bahwa S1 perpustakaan ini aware nih terhadap mahasiswanya, apalagi yang di semester akhir gitu Bu ya. Iya. Nah, kita tadi udah ngomong soal S1 perpustakaan, kita udah ngomongin soal mahasiswanya. Heeh. Kita mau ngulik pengalaman dosennya langsung nih, pengalaman ke prodinya secara langsung nih. Ibu kan kalau boleh tahu disiplin di S1-nya dulu apa nih? Kalau saya pendidikannya merangkak ini. Oke. Saya awalnya dari D3. Nah, dulu waktu masuk D3 itu tidak terpikir akan masuk ke perpustakaan. Oke. Perpustakaan itu pilihan kedua. Dulu saya ambil itu pilihan pertama sekretaris. Nah, gitu ya, karena ini tergantung biaya adik-adik saya masih banyak dulu itu ya. Jadi ambil yang D3 aja kata orang tua supaya ini. Tapi saya mikir apa yang mau diambil ya, kemana? Saya memang awalnya sudah mikir gitu, nanti kalau ambil ini kerjanya gimana, nah gitu loh. Jadi tadi orang tua, karena mungkin kebetulan orang tua saya bapak seorang guru, jadi disarankan jangan hanya sekretaris, ambillah perpustakaan, sepertinya ini prospeknya bagus, nah gitu. Saya mikir ini perpustakaan apa ya, nah gitu dulu awalnya. Ya udah saya ambillah D3. Nah setelah D3 itu saya ini ya mulailah mencintainya. Sebenarnya awalnya enggak gitu. Apa yang dipelajari, katalogisasi, klasifikasi, ini loh Bang, yang buat nomor punggung buku itu pernah lihat kan? Iya. Nah itu, seperti itu kerjanya. Ini kerjaan apa lainnya pelajarannya ini, saya pikir gitu. Nah ternyata setelah kita jalani seperti itu, kita makin tertarik gitu. Oh ini ternyata perpustakaan seperti ini. Kemudian filosofinya dari mata kuliah itu Bang, ternyata ada. Nah gitu, itu bermanfaat untuk kita seterusnya. Contohnya kayak mata kuliah katalogisasi. Nah itu kan di sana dipelajari Bang, itu cara membuat peletakan ini ya, nama kota terbit. Nah gitu, nama penerbitnya kan di daftar pustaka ada Bang. Nah ternyata benar. Nah klasifikasi, nah konsep klasifikasi ini rupanya di kehidupan kita juga bisa. Nah kalau klasifikasi itu kan mengelompokkan, ternyata ini bisa kita lakukan filosofinya. Nah seperti itu. Nah saya hari itu waktu D3 belum lagi saya wisuda, saya sudah iya ditawari bekerja. Ada salah satu instansi, saya sudah nggak usah sebut ya, yaitu saya ditempel gitu loh di pengumuman di USU. Saya kan alumni D3 USU Fakultas Sastra jurusan Ilmu Perpustakaan, masih namanya Ilmu Perpustakaan pada situ, ditempel. Nah ini menerima ini pustakawan. Nah saya pikir ini apa lah ini jadi pustakawan ya, saya pikir-pikir seperti itu kan. Jadi saya belum wisuda pada saat itu. Jadi saya coba melamar, itu masih pakai SKTL. Saya lamar, pergi ke sana hanya bawa itu, langsung diterima, langsung kerja, belum wisuda pada saat itu. Nah jadi saya bekerja sambil wisuda jadinya. Nah kemudian itu tahun 9 itu saya masuk D3 87. Nah tamat 90. Nah kemudian seiring berjalannya waktu saya tidak lanjut. Nah sesudah berkeluarga saya jadi menyambung lagi tahun 2005 baru S1. Coba bayangin kan agak jauh kan. Tapi ada ininya, ada apa namanya itu Bang, kalau saya bilangnya ada manfaatnya seperti itu. Jadi kita selama bekerja itu sudah tahu kita apa yang akan kita lakukan. Jadi gitu. Jadi tidak langsung dari D3 langsung S1 gitu. Jadi sudah punya pengalaman banyak. Nah, sepanjang sebelum bekerja sebelum dapat S1, kita juga sudah dipercaya jadi kepala perpustakaan. Nah, di sana jadi semakin banyak. Dari selesai 2007, kemudian tahun 2013 menyambung lagi untuk studi lanjut jadi S2. Kan sebenarnya sudah cukup lama itu. Jadi belajarnya ini sudah semakin tua. Nah, 2013 hari itu kuliahnya di UGM sampai 2015 saya cepat selesai hari itu karena kebetulan memang fokus kuliahnya. Ya. Nah, sesudah kembali terpikir lagi. Nah, saya pikir gini, ya, kalau menjadi pustakawan kita kan akan stagnan seperti itu pekerjaannya kan. Kemudian yang saya pikirkan lagi, kalau saya jadi pustakawan, ilmu yang saya miliki ini itu hanya di sekitar situ saja. Nah, saya lalu berpikir seperti ini. Yang saya tahu itu
gimana kalau ini saya share, nah gitu kan, supaya jangan di benak saya itu nggak penuh gitu lah. Makanya saya jadi kepingin jadi dosen. Kebetulan di sini ada lowongan pada pasal 2013, nah gitu udah Kemudian dia. Ibu masuk Ah, di Sari Mutiara. Nah, iya. Jadi setelah sebentar lagi sedikit lagi Bang. oke, 2017 kemudian karena ada niat lagi untuk men-share ilmu ini saya kuliah lagi dan S3 sekarang lagi S3 gitu ya. Oke, iya di berarti ini Unimed kita iya. lihat kalau dibilang Ibu tadi jangka waktunya panjang dari Iya, mulai D3 ke S1, kemudian S1 panjang lagi untuk melanjut iya. S2 dan S2 ternyata sudah cukup puas teman-teman. Sudah ketika menjadi dosen masih ya itu tadi ada keinginan untuk berbagi ilmu gitu Bu, ya. Iya, Ada keinginan untuk memberikan ilmu kepada ya generasi-generasi muda dengan ilmu yang dimiliki dan saat ini lagi ngambil S3 nih Bu ini. Eh, berarti kalau bisa dibilang perpustakaan ini bukan hanya sebagai pustakawan kemudian dosen tapi Ibu sampaikan tadi bisa ke bagian arsip iya, kemudian bagian administrasi iya, kemudian bagian informasi dan iya. begitu ya artinya Oke. perpustakaan ini sangat luas dan tentunya ini tentunya poin yang sangat baik bagi Universitas Sari Mutiara karena memiliki prodi perpustakaan yang terbilang aktif, salah satu prodi yang aktif ini. Terakhir nih Bu, sebelum Iya, kita tutup, eh ini kan teman-teman mungkin banyak yang baru tamat dari SMA, iya, masih bingung mungkin memilih program studi mana yang iya, ingin diambil, khususnya nih yang udah kepikiran mau masuk ke USM tapi belum tahu nih mm-mm, ngambil prodi yang mana. iya, Nah, boleh dikasih mungkin semacam pandangan, mungkin bisa juga wejangan kepada teman-teman yang baru tamat SMA untuk memilih program studi dan kenapa nih mereka harus memilih program studi S1 perpustakaan. Silakan. baik. Terima kasih Bang. Jadi saran saya buat adik-adik kami yang masih di SMA, kalau memang tidak lolos ya, kadang kan prioritas pertama itu di PTN Iya. ya. Jadi saran Ibu sebaiknya pilihlah prodi yang bisa menjanjikan peluang pekerjaannya luas. Nah, gitu ya. Jadi salah satu prodi yang menyiapkan itu lulusannya adalah prodi perpustakaan dan sains informasi yang memiliki lapangan pekerjaan yang sangat banyak. Jadi tidak terpaku hanya di perpustakaan saja. Semuanya masuk karena di perpustakaan itu semua ilmu ada sama kita. Terima kasih. Oke, itu dia Ya, tadi pesan dari Bu Ida kepada teman-teman. Jangan ragu nih untuk memilih ya, program studi S1 perpustakaan karena tadi selain prospek kerjanya yang luas, juga tentunya dosen-dosennya juga yang berkompeten nih pada ya, bidangnya masing-masing. Nah, kita udah ngobrol-ngobrol panjang terkait perpustakaan. Terima kasih sekali Bu Ida ya, atas kasih. kesempatan yang untuk berbincang-bincang. Tentunya banyak banyak ilmu yang dapat nih tentunya buat teman-teman, banyak pengetahuan. Saya pribadi juga jadi lebih tahu nih prospek kerja di Di perpustakaan perpustakaan. itu kemana aja sih. Terima kasih sekali, sukses juga Bu untuk Iya, S3-nya, semoga cepat selesai iya, dan jangan pernah lelah untuk berbagi ilmu dengan kami mahasiswanya. Oke, iya, sampai oke. di sini pertemuan kita dengan Winda Pasar Ibu. Jangan lupa teman-teman untuk cek di kolom deskripsi karena di situ nanti ada link pendaftaran kita, link sosial media kampus kita juga akan ada. Sampai ketemu di podcast USM Indonesia selanjutnya, podcast cerdas berkarakter. Sampai Salam jumpa. literasi. Salam literasi.